Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Samudera Indonesia atau SMDR muncul dengan pendekatan unik dalam menghadapi risiko yang terkait dengan kelebihan pasokan kapal atau oversupply, serta persaingan ketat di industri pelayaran dan logistik. Pendekatan ini dikemukakan oleh Direktur Utama SMDR, Bani Mulya, yang menekankan fokus perusahaan pada segmen pasar yang belum terpenuhi atau sering disebut sebagai niche market. Bani mengungkapkan bahwa perusahaan memilih untuk memusatkan perhatian pada segmen pasar yang tidak terlalu ramai. Berbeda dengan kapal-kapal besar dengan kapasitas di atas 10-20 ribu 20-foot equivalent unit yang menjadi pusat perhatian utama dalam pasokan kapal global. Kapal-kapal SMDR memiliki ukuran yang relatif kecil, berkisar antara 1.000 hingga 3.000 20-foot equivalent unit. Dengan demikian, perusahaan menghindari persaingan besar-besaran dalam mendapatkan kargo di pasar utama, dan memfokuskan diri pada niche market yang menjadi strategi utama perusahaan. Tidak hanya itu, SMDR juga memilih untuk tidak terlibat dalam persaingan pasokan di segmen kapal besar yang melayani rute-rute besar seperti transatlantik atau transpasifik. Perbedaan strategi ini menjadi pembeda SMDR di antara operator utama di industri pelayaran dan logistik. Emiten dengan kode saham SMDR ini bertindak cepat dalam mengantisipasi pasar, di mana persaingan bebas dan oversupply kapal sering terjadi. Mereka yakin bahwa kapal-kapal yang mereka punyai memiliki pasar yang sudah pasti dan dapat menghindari kesulitan pasar yang tinggi. Meskipun fokus pada niche market, SMDR tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang handal dan berkualitas kepada pelanggan. Bani yakin bahwa dengan kualitas layanan dan operasional yang baik, pelanggan akan terus mempercayakan pengiriman barang kepada Samudera Indonesia. Bani menambahkan bahwa SMDR telah memiliki kontrak dengan pelanggan di berbagai rute dan ukuran kapal yang dimiliki. Hal ini memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa kapal-kapal baru yang dipesan tidak akan beroperasi dengan kekosongan. Dengan demikian, perusahaan memastikan bahwa alokasi kargo yang direncanakan untuk kapal-kapal baru sudah terjamin. Dalam ukurannya, SMDR tidak terlibat dalam kondisi oversupply kapal di pasar global, sehingga menjaga stabilitas operasional dan keuntungan perusahaan. Langkah strategis ini menunjukkan bahwa SMDR tidak hanya mengantisipasi risiko dalam industri yang dinamis, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ada dengan cermat. Dengan fokus pada segmen pasar yang kurang terpenuhi, perusahaan memperkuat posisinya di tengah persaingan yang ketat. Komitmen SMDR untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, serta mengelola risiko secara efektif, menandai langkah-langkahnya sebagai pemain utama dalam industri pelayaran dan logistik. Dengan strategi yang unik dan berorientasi pada pasar, SMDR terus menjadi pemimpin yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam pasar yang berubah dengan cepat. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Samudera Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Samudera Indonesia telah menyajikan gambaran kinerja keuangannya pada kuartal keempat. Kinerja keuangan ini menjadi sorotan, terutama bagi para investor yang tertarik dengan perkembangan perusahaan. Kuartal keempat 2023 memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana SMDR mengelola asetnya, mengatur ekuitas, serta menangani liabilitasnya dalam menghadapi dinamika pasar. Berikut adalah poin-poin kunci yang perlu dipahami. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah perubahan nilai aset dan ekuitas perusahaan. Pada bulan Desember 2023, tercatat bahwa nilai aset SMDR mengalami penurunan sebesar 103,5 juta dolar dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan nilai 1,2 miliar dolar. Di sisi lain, nilai ekuitasnya mengalami peningkatan yang menggembirakan, mencapai nilai 571,4 juta dolar pada Desember 2023, dari 506,9 juta dolar pada periode sebelumnya. Namun, penurunan terlihat pada pendapatan jasa perusahaan, yang mengalami perlambatan sebesar 32,9% dari 1,1 miliar dolar menjadi 772,4 juta dolar pada kuartal keempat 2023. Meskipun begitu, perusahaan tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan return on asset sebesar 5,9%, dan return on equity mencapai 15,3%.
Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan aset dan modal perusahaan. Ketika melihat secara rinci pada laporan keuangan, terlihat bahwa SMDR berhasil mengelola biaya jasa dengan baik, yang tercatat mengalami penurunan signifikan dari $756,8 juta menjadi $618,6 juta. Namun, laba bruto perusahaan juga menurun drastis dari $394,1 juta menjadi $153,7 juta, yang menunjukkan adanya tekanan di pasar atau perubahan dalam strategi bisnis perusahaan. Di samping itu, perlu dicatat bahwa beban umum dan administrasi, serta beban pajak penghasilan juga mengalami penurunan, yang menunjukkan upaya perusahaan dalam pengelolaan biaya. Namun, laba tahun berjalan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari $326,9 juta menjadi $109,9 juta, yang mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjaga profitabilitasnya. Dalam konteks keuangan, parameter debt to equity ratio perusahaan saat ini mencapai 117,8%, yang menunjukkan tingkat utang yang cukup tinggi. Meskipun demikian, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional pada kuartal keempat 2023 mencapai $258,4 juta, yang menandakan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan arus kas positif dari inti bisnisnya. Namun, penurunan nilai total arus kas pada akhir Desember 2023, khususnya karena penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan model pendanaan yang diterapkan oleh perusahaan. Melihat data kinerja keuangan tersebut, investor dan pemegang saham SMDR perlu melakukan analisis yang mendalam untuk memahami dinamika yang terjadi di balik angka-angka tersebut. Meskipun terdapat beberapa penurunan dalam beberapa aspek kinerja keuangan, SMDR tetap menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam industri yang kompetitif. Dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian, SMDR diharapkan mampu mempertahankan posisinya dan tetap menjadi pilihan yang menarik bagi para investor. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Samudera Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.